Suasana sudah pas untuk romantis-romantisan, tapi Mary buru-buru mengajak Wuju bersembunyi. Begitu ia melihat Wuju Jamet ada di bawah sana. Wuju Jamet juga sebenarnya melihat sekilas, tapi ia ragu apakah itu Mary atau bukan. Kini Mary jadi penuh kekhawatiran, apa ia sudah ketahuan oleh Wuju Jamet? Wuju memberikan saran jika memang terlanjur, maka bekerja sama saja dengan Wuju Jamet. Tapi Mary benar-benar sudah tak sudi berhubungan lagi dengan Wuju Jamet. Namun ternyata Wuju Jamet ada di Beauty Palace itu karena ingin mengembalikan guguk miliknya si Jenny. Bukan karena sudah mengetahui tempat tinggalnya Mary yang baru. Kini Mary mempresentasikan lagi desain produk mewah untuk Myeong Sundang. Dan mereka akan bekerja sama dengan biksu yang tengah viral karena puisi buatannya. Dan untungnya pihak Myeong Sundang menyukai desainnya Mary dan langsung disetujui. Wah, sungguh senang sekali. Tapi senangnya Mary menguap begitu ia melihat tujuh jamet ada di depan kantornya. Si Wuju Jamet pun tanpa bersalah terus membicarakan kenangan masa lalu keduanya yang indah. Mood Mary seketika hilang ketika Wuju mengajaknya untuk kembali bersama. Duh, enggak dulu deh. Dengan nada dingin, Mary pun mengusir Wuju sampai pria itu kena mental. Karena Mary yang ia kenal tidak pernah setegas ini. Sedangkan Yoon Jin Kyung berada dalam satu klub olahraga dengan Baek Sang Hyun. Sedang semangat-semangatnya berolahraga, tapi tiba-tiba ada sebuah insiden. Salah satu anggota terkena serangan jantung, dan sebagai dokter, Jin Kyung pun segera memberikan pertolongan pertama. Namun, ada orang iseng yang memotretnya karena pakaian olahraga Jin Kyung sedikit terbuka. Dan dengan insting tajamnya, Baek Sang Hyun memberikan jaket pada Jin Kyung dan menggantikannya memberikan pertolongan pertama. Tak sampai di situ saja, Baek Sang Hyun ternyata memberikan pelajaran kepada pemuda yang sudah memotret Jin Kyung tadi. Dan karena desain Mary sudah disetujui, Myeong Sundang pun segera menyiapkan paket mewah pesanan tos Herba Beauty itu. Dan mereka bersiap untuk mendistribusikannya ke pelanggan VVIP tos Herba. Namun kejadian tak disangka terjadi, karena si biksu yang terkenal itu terkena skandal mabuk dan penyerangan di pesawat. Wah, tim pun langsung kalang kabut. Akhirnya, tim Wuju dan timnya Mary berpencar untuk mengambil kembali puisi yang ada di kotak makanan itu. Bahkan Wuju sampai rela mendatangi rumah yang sudah mendapat kiriman paket mewah itu, hingga ia harus berurusan dengan Dogi kasar. Untung saja Mary datang dan segera menjinakkan Dogi itu. Sedangkan paman ketar-ketir karena melihat kedatangan istri mendiang pegawai teladan yang sudah paman Bun-Bun. Istri itu menghadap nenek dan ternyata istri mendiang memberikan berkas yang begitu sangat penting, yaitu berisi penggelapan dana alias laporan keuangan yang asli. Si paman sudah menyiapkan strateginya, jadi ia menghubungi seorang wanita di luar negeri, meminta untuk menutup perusahaan cangkang itu, yang mana wanita itu adalah istri dari si paman. Iya, si paman ternyata poligami dan sudah memiliki seorang anak pula. Si paman adalah biang dari segala masalah yang terjadi di Myeong Sundang. Masalah akhirnya selesai juga. Wuju lalu mengantarkan Mary ke kantornya dan lagi-lagi membahas mengenai masalah rumah berhadiah. Tanpa sadar Mary memeluk Wuju karena ia begitu sangat berterima kasih. Wuju selalu ada untuk Mary. Sedangkan si Wuju Jamet terus mencoba menelpon Mary dan akhirnya ia tahu penyebab sikap dinginnya Mary, yaitu karena ibunya yang sudah menghina ibu Mary. Wuju Jamet pun jadi marah-marah ke keluarganya. Dan karena Mary terus mengabaikan telepon darinya, Wuju Jamet lalu mendatangi kantor Mary. Namun dari jauh ia malah melihat Mary sedang bersama seorang pria. Wuju Jamet pun mengikuti mobil yang ditumpangi mereka dan sampailah ia di Beauty Palace. Meski penjagaannya ketat, Wuju Jamet akhirnya berhasil masuk dengan berbohong. Sementara itu, setelah mengantarkan Mary, niatnya Wuju akan segera pulang. Tapi mereka malah melihat Baek Sang Hyun ada di depan sana. Jadi buru-buru keduanya menyelinap masuk ke dalam rumah.
Dan daripada diam, Uju pun berinisiatif memasangkan gorden kamar mandi Mary yang belum terpasang. Namun Uju jadi salting karena keceplosan telah ngomong kata-kata suami. Dan akhirnya heboh karena Uju tak sengaja menekan shower. Basah kuyuplah bajunya Uju. Dan sambil mengeringkan pakaian, keduanya pun lalu membuat janji makan siang untuk esok hari. Tapi akhirnya ketahuan juga. Wuju Jamet melihat Mary keluar dari rumah mewah itu. Wuju Jamet sempat salah sangka dikiranya Mary sedang bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Dan akhirnya pertengkaran mantan kekasih itu pun tak bisa dielakkan lagi. Si Wuju Jamet malah playing victim, menuduh Mary sudah berselingkuh darinya. Nggak ngaca. Wuju Jamet kini bahkan bersikap kasar, menarik Mary juga sambil berlutut. Bahkan ia ngamuk memaksa masuk ke dalam rumah. Mary pun langsung panik karena ada foto pernikahannya dengan Wuju. Untung saja ada sensor suara di mana Mary langsung mematikan seluruh penerangan. Mary pun terus mengusir Wuju dengan menarik lengannya dan karena saling tarik-menarik, Wuju Jamet terpental hingga ia kesakitan dan kini ia dibawa ke rumah sakit karena lengan dan pinggulnya sedikit retak. Sedikit saja. Wuju Jamet ini berisik banget. Ia terus merengek dan terus meminta dirawat oleh Mary. Mary pun tak bisa apa-apa karena keluarga Wuju tak bisa dihubungi. Namun meski membantu Wuju, tapi Mary terus saja cemberut. Sungguh tak mood sekali meladeni si Jamet. Sedangkan Wuju yang tak tahu apa-apa kini sedang menunggu kedatangannya Mary. Tapi ternyata Mary telah melupakan janji mereka. Karena Mary mengatakan jika temannya masuk rumah sakit. Wuju pun akhirnya memaklumi hal itu dan kebetulan Jin Keong menelpon. Akhirnya keduanya berjanji untuk makan bersama di kantin rumah sakit. Jin Keong lagi-lagi kesenangan. Si Jamet manja pisan sampai ia ingin dipapah oleh Mary segala. Ternyata Wuju baik hati malah melihat adegan itu. Melihat Mary yang risih dipegang-pegang Wuju Jamet, Wuju baik hati pun menyeret si Wuju Jamet dengan kasar. Lalu dengan berterus terang, Wuju mengatakan jika ia sebenarnya tak marah, tapi juga tak senang dengan Mary yang tak terbuka pada dirinya. Meski Wuju melihat Mary dengan cemberut begitu, alias cemburu buta. Tapi Mary mengatakan jika ia sudah banyak menyusahkan Wuju. Jadi ia merasa tak enak jika Wuju baik hati harus berurusan dengan Wuju si Jamet. Wuju baik hati tambah tak senang mendengar hal itu dan akhirnya keluar juga kalimat pamungkas. Wuju baik hati mengakui perasaannya kepada Mary. Episode 6 pun berakhir dengan pernyataan cintanya Wuju baik hati ini.